Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Suryani, perwakilan dari kelompok 12. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah ilmiah kami yang berjudul Urgensi Sertifikasi Halal dalam Menjamin Keamanan Produk dengan Studi Kasus Pencabutan Sertifikat Halal Roti Oko. Nah, Indonesia ini kan mayoritas penduduk agamanya itu adalah beragama Muslim, sehingga kehalalan produk itu sangatlah hal yang penting. Nah, sertifikat halal ini bukan hanya sebuah simbol, tapi menjadi bukti keamanan dan tanggung jawab produsen. Kasus pencabutan sertifikat halal Roti Oko ini jadi salah satu contoh nyata betapa pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan halal demi menjaga kepercayaan masyarakat dan nama baik industri halal di Indonesia. Nah, sertifikasi halal ini tuh apa sih? Jadi sertifikasi halal ini adalah pengakuan resmi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan juga fatwa dari MUI yang memastikan bahwa sebuah produk benar-benar memenuhi syarat halal dan thayyib sesuai dengan hukum Islam dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi halal ini itu memberikan manfaat, yaitu jaminan bahwa produk aman dan halal bagi konsumen, dan bagi produsen ini meningkatkan legalitas dan kredibilitas perusahaan. Selain itu, sertifikat ini juga ikut mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, bagaimana sih kronologi kasus dari Roti Oko ini? Dalam kasus ini, pelanggaran ini dilakukan oleh PT ARF selaku produsen Roti Oko. Ada beberapa poin pelanggaran yang serius dilakukan oleh PT ARF ini. Yang pertama yaitu adalah menggunakan bahan berbahaya, yaitu natrium dehidroasetat. Natrium dehidroasetat ini tuh adalah bahan pengawet sintetis yang digunakan dalam beberapa produk makanan dan kosmetik untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Tapi penting banget buat dicatat, penggunaan zat ini dalam makanan di Indonesia itu sangat dibatasi. Bahkan menurut BPOM, natrium dehidroasetat dilarang digunakan dalam produk pangan tertentu karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi melebihi batas aman. Jadi dalam kasus Roti Oko ini, penggunaan zat tanpa pelaporan resmi termasuk pelanggaran serius karena berpotensi membahayakan konsumen. Yang kedua adalah menggunakan label halal secara tidak sah, yaitu pada produk yang sebenarnya belum terdaftar dan belum mendapatkan sertifikasi halal secara resmi, tetapi sudah dipasarkan. Ketiga adalah melanggar regulasi penting seperti standar jaminan produk halal SJPH dan juga tidak memenuhi ketentuan cara produksi pangan olahan yang baik CPPOB. Padahal, dua standar ini tuh sangatlah penting untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan. Akibat dari pelanggaran tersebut, pemerintah melalui BPJPH mencabut sertifikat halal Roti Oko secara resmi sejak tanggal 1 Agustus 2024. Langkah ini tuh bukan hanya sebuah bentuk sanksi hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan yang tegas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap label halal. Aspek hukum nasional yang mengatur tentang hal ini terdapat di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021, yaitu wajib memenuhi SJPH dan melindungi konsumen. Lalu sanksinya itu berupa pencabutan, penarikan produk, denda, hingga pidana. Nah, dalam perspektif hukum Islam, kehalalan produk ini bukan cuma soal label, tapi bagian dari ibadah dan amanah yang besar. Ada 3 hal penting yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu adalah prinsip halal dan haram. Prinsip ini itu mengacu langsung pada ajaran syariah yang secara jelas mengharamkan penggunaan bahan haram maupun proses yang tidak sesuai dengan syariat dalam pembuatan makanan dan minuman. Jadi, tidak hanya hasil akhirnya saja yang harus halal, tapi seluruh prosesnya juga harus sesuai aturan. Yang kedua, yaitu amanah produsen. Produsen memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dalam Islam, ini termasuk bagian dari amanah, yaitu menjaga keselamatan manusia dan harta konsumen agar tidak digunakan untuk hal yang haram atau merugikan. Yang ketiga yaitu peranan SJPH atau Standar Jaminan Produk Halal yang bukan sekedar prosedur administratif yang harus dipenuhi demi mendapatkan sertifikat. Dalam pandangan Islam, ini adalah bentuk tanggung jawab syar'i yang harus dijalankan dengan kesungguhan. Ini juga bagian dari memastikan bahwa setiap produk yang beredar benar-benar aman, halal, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kasus Roti Oko ini juga bisa dilihat dari sisi etika bisnis dan akuntansi. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam dunia bisnis, kejujuran dalam menyampaikan informasi produk itu sangatlah penting. Sayangnya, pelanggaran yang dilakukan PT ARF menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas karena mereka tidak jujur dalam melaporkan bahan yang digunakan dan menyalahgunakan label halal. Yang kedua, kegagalan perusahaan dalam mengawasi proses produksi dan tidak adanya audit internal yang efektif jadi salah satu penyebab utama pelanggaran ini. Padahal, pengawasan internal dan audit halal seharusnya menjadi benteng untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga, akibat pelanggaran ini, reputasi perusahaan sangatlah terdampak. Kepercayaan konsumen tentu jadi menurun, dan secara ekonomi, perusahaan bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan bisa berdampak jangka panjang pada stabilitas bisnisnya.
Pencabutan sertifikat halal roti Yoko ini membawa dampak yang cukup besar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dampak sosialnya yaitu kepercayaan masyarakat terhadap produk halal jadi menurun. Banyak konsumen jadi ragu bahkan terhadap produk-produk lain yang sebenarnya sudah bersertifikat halal. Selain itu, kasus ini juga merusak citra industri halal di Indonesia. Padahal kita selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan industri halal yang berkembang pesat. Dari sisi ekonomi, tentu saja produsen seperti PT ARF mengalami kerugian yang cukup besar karena produk mereka tidak bisa lagi dipasarkan, bahkan ditarik. Tidak hanya mereka, pelaku UMKM yang mungkin bermitra juga ikut terdampak karena distribusi dan penjualannya terganggu. Di sisi lain, hal ini membuka peluang bagi kompetitor yang patuh terhadap regulasi halal untuk mengambil pasar dan membangun kepercayaan baru di mata konsumen. Terakhir, kita masuk ke rekomendasi strategis dan saran. Nah, untuk pemerintah, perlu meningkatkan pengawasan dan edukasi terhadap produk halal. Selain itu, penting juga memperkuat koordinasi antar lembaga terkait sertifikasi. Dan untuk konsumen, kita sebagai konsumen juga harus lebih sadar dan kritis terhadap label halal, serta memahami pentingnya memilih produk yang sudah tersertifikasi. Kesimpulannya, kasus roti Yoko ini menjadi pelajaran bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekedar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab, baik hukum, moral, maupun syariah. Sertifikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dalam keberlangsungan industri halal itu sendiri. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.